Oh, ada 4 tuh, saya sebutkan semuanya tuh. Gitu loh. Sebenarnya saya akui saya masih percaya 4 Injil itu karena Saya nggak tanya percaya. Bang Martin, yang dibahas ini bukan soal kepercayaan, bukan soal keyakinan, bukan yakin, bukan percaya, bukan iman, bukan keimanan, dan 6 sekarang yang saya sebutkan. Yang dibahas bukan itu. Yang dibahas adalah Bang Martin tahu dari mana bahwa si B ini dibun-bun oleh si A, itu pertanyaannya. ya, kalau jawaban soal itu mentoknya bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bukan itu yang Makanya kalau tahu dari mana yang kita percaya itu. Jadi Bang Martin, selesai sudah. Bang Martin ini sedang ngomong sama polisi. Kalau Bang Martin ditanya, Bang Martin, orang banyak itu namanya siapa? Bang Martin jawab apa? Ya, itu kalau apa dengan polisi itu kasusnya bukan soal keyakinan. Keyakinan itu Loh enggak, ini soal informasi. Ini penggalian informasi, sama kan? 2 kasus ini sama. Yang satu kasus penggalian informasi yang ada di Bible Anda, yang satunya penggalian informasi yang mengenai kasus pembunbunan. Kedua-duanya sama, kasusnya berbeda, tetapi topiknya itu adalah mengenai penggalian informasi. Paham nggak? Sekarang saya tanya Bang Martin, pada saat polisi bertanya kepada Bang Martin, apa yang diharapkan dari polisi itu? sudah saya mentok di situ. Tapi sekarang gini, Bang. Bukan itu pertanyaan saya nggak tanya itu. Bukan itu pertanyaan saya. Iya, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan saya begini. Ketika polisi bertanya kepada Bang Martin, apa yang diharapkan Pak polisi itu? Yang diharapkan apa? Dari Bang Martin apa? Yang diharapkan polisi dari saya, Iya, apa yang diharapkan? informasi yang benar. Loh, apa? Gimana? Informasi yang benar. Informasi kan, betul? Iya, ya, Bukan keyakinan ya? Informasi ya, betul? iya betul. Informasi, kita kunci di informasi. Sekarang saya tanya, kalau sudah bilang ya Mas ya. Sekarang saya tanya, ini saya sambil bimbingan mahasiswa ini, tapi nggak apa-apa ya, santai aja. Mahasiswa saya udah tahu kalau saya sering debat. Oke, sekarang pertanyaan saya, apa yang saya harapkan ketika saya bertanya Bang Martin mengenai Markus ini? Yang saya harapkan apa Bang Martin? Apa yang diharapkan? Informasi. Ya informasi, betul. Jadi sama gitu loh. Konteksnya sama-sama informasi. Gitu loh. Konsepnya sama-sama informasi. Polisi mencari informasi kepada Bang Martin, bertanya mengenai kasus tertentu. Saya juga bertanya kepada Bang Martin supaya mendapatkan informasi gitu loh. Karena Bang Martin orang Kristen. Nggak mungkin saya tanya ke Islam. Ya, coba sekarang apa? Sekarang saya tanya, tapi saya mau dengar jawaban abang informasinya dari Bible itu pasti polisi nggak banyak menemukan jawabannya karena Yesus sudah menyampaikan di Matius. Di sana dikatakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku. Nggak akan menemukan jawaban. Benar polisi. Nyesat terus polisi ini. Sekarang saya mau dengar jawaban dari teman-teman Muslim, kira-kira jawabannya seperti apa? Loh, kalau dari saya tidak ini bukan itu, gini Bang. Gimana? Ketika coba agak deket dikit suaranya, bisa nggak? Agak deket dikit bisa nggak? Ketika 4 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah meragukan, 600 tahun kemudian datang sebuah kitab yang meluruskan. Siap. Untuk kasus penyaliban. Ya. Nanti polisi tanya nih. Karena Al-Quran bilang bukan Isa yang disalibkan, tapi yang diserupakan. Iya. Itu bagaimana kasus? Coba dibuat seperti yang tadi. Ya, Anda tanya saya dong. Saya tadi kan tanya Anda. Gimana sih? Ya, kalau polisi, sekarang saya jadi polisi. Terus kalau gitu siapa yang disalibkan kalau bukan Isa? Loh, siapa yang bilang disalib? Saya tanya gitu ke Pak polisinya. Loh, Pak polisi, siapa yang bilang disalib? Saya nggak bilang disalib, Pak polisi.
Saya tanya, memberitahu Pak Polisi Yesus disalib siapa? Saya tanya sekarang. Ayo Anda polisi sekarang ya. Saya tanya sekarang. Silakan dijawab. Pak Polisi tahu dari mana kalau Yesus disalib? Al-Quran datang kan untuk meluruskan kan, artinya Loh, enggak, ini polisi, woi, polisi dulu, polisi dulu. Saya tanya ke Pak Polisi, Anda Pak Polisinya kan? Saya tanya. Saya yang bertanya dong, saya polisi. Loh, gimana? Loh, polisinya kan tanya kan ke saya, betul? Betul? Ya, betul. Polisinya tanya, itu siapa yang disalibkan kan gitu? Iya ya, terus? Loh, saya jawab, loh, Yesus emang disalib? Saya nggak ngerti loh. Saya bilang begitu. Kan Pak Polisi yang bilang. Pak Polisi mengatakan itu disalib itu kok digantikan kan begitu? Siapa diserupakan kan gitu? Loh, siapa yang digantikan? Ya pertanyaan saya, loh Pak Polisi tahu dari mana kalau Yesus disalib? Soalnya itu informasi orang melihat, persoalan yang orang lihat Isa. Sementara abang datang bilang bukan Isa. Terus itu sebentar, oke, kita berarti samakan dulu ya Isa dengan Yesus ya. Clear dulu ya. Iya, pasti. Baik, oke, baik. Ya, si Martin jadi polisi sekarang ya. Ya, sekarang sekarang polisinya tanya saya, ya kan saya tanya balik, loh, Pak Polisi, saya tidak dapat informasi Yesus disalib. Loh, Pak Polisi emang dapat? Dapat. Oke, nah dapat dari siapa Pak Polisi? Ya dari orang-orang pada waktu itu, ibunya. Gimana? Dari siapa? Ibunya kan melihat proses penyaliban itu, tapi katanya orang yang disalibkan. Kata siapa? Kata siapa ibunya melihat? Kata siapa? Saya tanya Pak Polisi. Pak Polisi kata siapa? Ya orang-orang pada waktu itu pasti melihat. Iya, siapa orang-orangnya Pak Polisi? Siapa orang-orangnya? Ibunya juga melihat, murid-muridnya. Pak Polisi tahu dari mana kalau ibunya melihat? Dari informasi yang tertulis pada waktu itu kan? Gimana? Dari informasi yang tertulis pada waktu itu. Berarti Pak Polisi dapat informasi dari ibunya Yesus, bahwasanya ibunya Yesus melihat Yesus disalib gitu. Iya. Terus abang tahu informasi Yesus yang disalib kan siapa? Abang tidak. Sebentar. Berarti yang menyatakan Abang penyaliban Pendi, itu. tolong di-mute, Abang Pendi, sebentar izin Bang. Bang Pendi tolong di-mute Bang Pendi. Iya, siap. Lanjut Bang. Iya. Baik. Berarti kesimpulannya Pak Polisi ini dapat informasi dari membaca, betul? Dari saksi-saksi pada waktu itu. Saksi-saksi pada saat itu siapa namanya? Ya banyak, ibunya Yesus. Kata siapa ibunya Yesus melihat? Kata siapa? Ya kata Injil. Injil apa? Ada nih Matius, Markus. Oke, Matius kata siapa kalau Yesus disalib? Dari para saksi yang melihat. Siapa saksi? Siapa yang memberitahu Matius bahwasanya Yesus disalib? Siapa? Murid-muridnya, dari tulisan para murid. Siapa nama muridnya? Ya Matius, Markus. Ada. Loh, berarti Matius menyaksikan langsung Yesus disalib? Bukan Matius yang muridnya. Katanya Matius tadi. Nah persoalannya begini. Tunggu. Sementara abang itu datangnya di abad ke-6, Oke, baik. Terus tidak melihat itu semua. Baik. Mengaku. Oke, kita buat logika berpikirnya ya, Bang Jago sama Bang Martin ya. Oke ya. Kita buat logika berpikirnya ya berdua ya. Oke? Siap Bang Jago, siap? Iya. Oke, kita buat logika berpikirnya begini. Saya Ardiansah menuduh Martin sebagai maling. Martin maling. Bang Jago Bukber ini adalah polisi. Datanglah polisi Bang Bukber. Apa yang ditanyakan Bang Jago kepada saya dan Martin? Apa yang ditanyakan? Saya tanyakan, siapa malingnya? Saya bilang, Martin. Martin terima nggak? Saya tanya Martin, betul nggak Martin? Martin bilang enggak. Tanya dulu Martin. Martin betul nggak? Enggak, kau malingnya. Oke. Ya sekarang gini. Anggap saja informasi dijawab dulu, sudah tidak jelas. Dijawab dulu, enggak, tunggu dulu. Dijawab dulu, betul nggak? Ini kan kesaksian, betul nggak kau malingnya nih Martin? Ya, padahal Martin bukan maling. Coba Ya. kalau Martin nggak ngambil barang orang, Martin bukan maling. Apa yang Martin katakan kepada Pak Polisi?
Apa? Gimana? Apa yang Martin katakan kepada Pak Polisi ketika Pak Polisinya tanya gitu tadi? Coba Pak Polisi tanya Kan ulang, tadi saya tanya, betul nggak kau malingnya nih Martin? Karena kau diteriakin maling ini, betul nggak kau malingnya? Apa Cuman jawabannya? ini hurufnya sama aja, besarkan aja hurufnya. Sama. Ya, lanjut. Ditanya Martin. Bingung sih Martin. Lo merasa ngambil nggak, Martin? Merasa maling nggak? Martin ngerasa maling nggak nih? Maling Hah? apa dulu nih? Maling motor. Nah, udah gitu aja. Ya anda lah. Oh, enggak. Terus Pak Polisi mau tanya apa ke saya? Oke, saya tanya. Ini Pardiansa, dia mengaku dia bukan maling nih. Heeh. Ini Pardiansa kata siapa ini? Nah, Lah berarti tanya saya kan? betul. Saya Saya tanya jawab. siapa? Saya jawab. Ya pokoknya Martin ini maling. Saya bilang gitu. Otomatis Pak Polisi tanya bukti kan? Tanya bukti. Mana buktinya? Nah, tanya bukti. Oh, saya bilang gini. Yang buktinya di Martin. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kalau Kenapa? bukti di Martin. Ya karena saya yang menuduh gitu loh. Betul. Karena itu hanya sekedar tuduhan saja, nggak ada Betul. bukti apa-apa. Jadi yang menuduh sebentar Martin, saya tanya, yang menuduh Martin maling itu saya atau Martin yang menuduh maling? Martin? Saya. Ah, gimana? Gimana Bang? Yang menuduh Anda maling, saya atau Martin? Bang Ardiansyah lah. Ah, ketika saya menuduh Martin maling, maka siapa yang wajib membuktikan Martin maling atau bukan? Bang. Siapa? Abang yang wajib. Ah, saya kan? Berarti muncullah kaidah hukum yang mengatakan actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan. Betul nggak, Bang Jago? Betul. Siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan. Betul nggak, Bang Martin? Betul? Sepakat kita? Sepakat. Oke, kita buat dua logika sekarang. Kalau saya berhasil membuktikan Bang Martin ini maling, saya berhasil membuktikan. Pertanyaan saya simpel. Bang Martin ini terbukti maling atau terbukti bukan maling? Gimana? Ya Allah ya Rob. Kalau saya berhasil membuktikan Bang Martin ini maling, maka statusnya Bang Martin ini terbukti maling atau terbukti bukan maling? Terbukti. Terbukti apa? Maling. Oke, terbukti maling. Sekarang saya balik. Kalau saya tidak berhasil membuktikan Bang Martin ini maling, pertanyaan saya, Bang Martin terbukti maling atau terbukti bukan maling? Terbukti bukan maling. Nah, berarti ketiadaan bukti dari saya merupakan bukti bagi Bang Martin bahwa Bang Martin bukan maling, betul? Betul. Nah, tepuk tangan dulu Bang Jago. Luar biasa ini Bang Jago. Mantap. Oke ya. Udah, sekarang begini. Ya, sekarang kita ke Yesus. Lu sebentar. Kita ke Bentar Yesus Bang sekarang. Martin, belum selesai ini. Belum selesai kok. Sekarang begini. Yang pertama kali mendalilkan Yesus disalib, Kristen atau Islam? Kristen. Siapa yang wajib membuktikan? Kristen atau Islam? Kristen. Kalau ada buktinya Yesus disalib, maka kesimpulannya Yesus disalib, betul? Betul. Kalau tidak ada bukti yang kuat Yesus disalib, maka kesimpulannya? Betul. Iya, kesimpulannya Yesus Tidak disalib. tidak disalib. Berarti beban pembuktian ada di pihak Kristen atau Islam? Kristen. Kristen. Sekarang saya tanya, Matius ketika menuliskan Yesus disalib, Matius dikasih tahu siapa? Ya kalau yang kami percaya dari Saya nggak bahas kepercayaan, ya Allah ya Rob, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak bahas kepercayaan, Dindaku, kandamu ini Dinda, kanda dek, kanda. Ini nggak bahas kepercayaan, Dinda. Mana? dari muridnya, dari para Ya, saksi, Oke, Matius tahu dari siapa? dari para saksi mata. Oke, siapa namanya?
Iya, tidak bisa disebutkan. Berarti terputus di situ, betul? Betul. Luar biasa, mantap. Matius terputus. Berarti data dari Matius yang mengatakan Yesus disalib adalah data yang invalid, betul? Iya, iya. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Host mana ini? Nggak ada tepuk tangannya ini. Sekarang gantian. Sabar. Ini baru Matius. Sabar, baru Matius. Sabar dulu, baru Matius. Panjang. Sabar. Anda kan punya 4. Anda kan punya 4. Sabar, satu-satu. Matius sekarang ke Markus sekarang. Iya, sabar ke Markus. Sabar ke Markus. Kita ke Markus ya. Satu-satu kita biar enak diskusinya. Nanti gantian ya. Ketika Markus menuliskan Yesus disalib, pertanyaan saya, Markus dikasih tahu siapa? Tidak diketahui. Berarti terputus juga. Putus. Berarti invalid penyaliban Yesus itu. Ya, invalid. Luar biasa itu Markus. Tepuk tangan dulu, host. Hostnya ketiduran. Yuk, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, host. Hostnya mana ini hostnya ini? Langsung ke Yohanes. Sabar. Markus ya, Markus. Sabar. Kita ke Lukas sekarang. Kita ke Lukas. Pada saat Lukas menuliskan Yesus disalib, pertanyaan saya, Lukas dikasih tahu siapa? Sama prosesnya. Iya, dikasih tahu siapa? Persaksi. Siapa namanya? Tidak diketahui. Terputus juga ternyata saudara-saudara. Satu-satu terputus. Tinggal Yohanes sekarang, tinggal Yohanes. Pertanyaan terakhir dari Yohanes. Setelah pertanyaan terakhir ya, baru kesimpulan baru Anda tanya kita ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Ketika Yohanes menuliskan bahwasanya Yesus disalib, Yohanes dikasih tahu siapa? Ini prosesnya seperti tadi. Apa? Sama juga seperti Matius, Markus, dan Yohanes. Berarti terputus, betul? Ya. Tapi gimana? Sudah selesai? Loh, mending kak tutun aku. Oke, gantian ya. Gantian. Oh, besok ya. Ya wes besok temui saya lah. Besok yo nek ojo awan-awan ya. Besok jam 12. Ya wes. Oke. Sampai 100K teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kita simpulkan Bang Martin, informasi penyaliban Yesus yang dituduhkan oleh Kristen ternyata informasinya invalid atau tidak valid. Betul, Martin? Betul. Iya. Berarti makasih Mas ya dibuka. Berarti kesimpulannya Kristen tidak bisa membuktikan Yesus disalib, betul? Ya. Salam. Betul Martin? Betul, tapi itu menurut abang. Loh, kok menurut saya gimana Bang Jago ini? Ini gimana Bang Jago? Bukan menurut kita bicara dulu baru ambil kesimpulan. Bukan menurut Bang Ardiansa. Loh, Anda sendiri yang ngomong kok. Iya, saya menjawab sesuai arahan abang kan. Jadi. Loh, bukan arahan, itu pertanyaan saya. Itu jujur berarti namanya. Oke. Oh, nggak bisa, nggak mau saya kalau gitu. Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau gitu saya ulangi, nggak mau saya ulangi kalau gitu. Anda nggak jujur, saya ulangi. Kalau nggak jujur. Tapi kalau Anda jujur, tanya semua kan. Loh, kalau Anda, itu jawaban jujur nggak? Itu jawaban jujur nggak dari Anda? Ya. Apa tujuannya mau direkam nih kayaknya? Loh, udah direkam dari tadi kita. Udah direkam dari tadi. Kita melalui proses rekaman ini. Udah direkam dari tadi. Ini masuk YouTube semuanya ini. Masuk YouTube ini. Udah direkam ini. Sih Bang Martin? Dari tadi. Setelah ini gantian. Iya. Aku nggak keberatan. Tetapi dijawab dulu ya. Anda mengatakan bahwasanya informasi dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah informasi yang terputus mengenai Yesus disalib. Itu perkataan Anda secara jujur atau bohong? Putus maksudnya apa? Ya, informasinya terputus, nggak diketahui. Ayo. Iya, kalau polisi yang mau benar-benar mencari tahu, pasti dia akan turun lapangan untuk mencari bukti. Tidak sampai di situ saja. Buktinya apa? Iya, tugas Anda membuktikan sekarang. Tugas Anda buktikan. Buktikan bahwasanya polisinya dong. Iya. Saya kan bukan polisi tadi dalam cerita kasus. Tadi kan polisi katanya tadi. Mana sih? Ya kalau polisinya mau cari, kalau polisinya tidak mau cari, karena berarti saya polisinya ya? Iya.
Oke, sekarang saya polisi. Saya mau mencari nih. Saya mau mencari apa? Mencari tahu. Mencari tahu kepada siapa? Kepada Martin. Nah, sekarang saya tanya. Buktikan ke saya bahwasanya Yesus itu betul-betul disalib dengan data yang valid. Buktikan ke saya. Mana datanya? Ya, yang valid tapi. Tidak bisa dibuktikan. Oke, tidak bisa dibukti. Itu jawaban Anda, jujur. Oke, artinya saya di penjara ini. Sebentar dulu, jujur dulu kita. Berarti itu jawaban Anda jujur, betul? Menurut saya, kalau menurut orang lain mungkin ada informasinya yang lebih. Enggak, saya nggak tanya orang lain, saya tanya Anda. Ya kalau saya tidak awam, jadi tidak bisa cari tahu lebih Berarti banyak. kesimpulannya Anda sebagai seorang Kristen yang menuduh Yesus disalib, ternyata Anda tidak berhasil membuktikan Yesus disalib dengan data yang valid, betul? Karena saya modalnya percaya di Alkitab yang tertulis. Enggak, saya nggak tanya percaya. Saya tanya data validasi di sini, bukan kepercayaan. Betul? Berarti Anda sebagai seorang Kristen tidak bisa membuktikan dengan data secara akurat, ilmiah, valid bahwasanya Yesus disalib, betul? Ya kalau ditanya ke saya memang tidak, saya tidak punya kapasitas ke situ. Loh, lah iya betul kan? Menurut Anda, yang saya tanya Anda kan Kristen, betul berarti? Kalau saya tidak bisa membuktikan, tapi orang lain pasti bisa. Saya nggak tanya orang lain, saya tanya Anda, betul? Betul. Kalau ditanya ke saya, Iya, memang di tidak Anda. Iya, memang di Anda. Anggaplah ini Kristen, ini Anda satu-satunya Kristen di sini loh. Iya. Yang saya tanya Anda. Saya diskusi sama Anda, bukan diskusi sama orang lain. Oke? Terus? Oke, berarti kesimpulannya Anda sebagai seorang Kristen tidak berhasil membuktikan Yesus disalib, betul? Bukan tidak berhasil, tapi saya tidak punya kapasitas ke situ. Kalau tidak punya kapasitas, kesimpulan akhirnya bisa atau tidak membuktikan kepada saya? Tidak bisa. Oke, tidak bisa. Pertanyaan saya, Anda yang menuduh Yesus disalib, Anda pula yang tidak bisa membuktikan kepada kami bahwa saya Yesus disalib. Betul begitu Bang Jako? Betul Bang Martin? Betul. Oke. Ketika Anda yang menuduh Yesus disalib, kemudian Anda tidak bisa membuktikan Yesus disalib. Pertanyaan saya, status Yesus tersalib atau tidak tersalib? Kalau diminta bukti dari saya, tidak bisa. Yesus. Saya enggak, ya. Pertanyaan saya, status Yesus di sini, diskusi kita ini, antara saya dengan Martin, status Yesus yang Anda tuduh disalib ini, ternyata Anda nggak berhasil membuktikan. Pertanyaan saya, status Yesus ini disalib atau tidak? Sesuai dengan data validasi dari Anda. Begini Bang ya, saya statusnya Jawab aja Bang Martin. Tidak, Bang yang saya jawab tidak. Kan ini kita berbicara statusnya tadi di sini. statusnya saya bukan pemberi keterangan, saya bukan pemberi keterangan itu. Loh, Saya hanya membaca cerita. Anda sebagai seorang Kristen, Anda mewakili bahwasanya keterangan dari Kristen. Kalau Anda nggak mampu mewakili Kristen, ngapain Anda diskusi dengan saya? Turun. Ya, Anda begitu. Yang menulis itu yang harus bertanggung jawab, bukan saya yang bertanggung jawab. Saya percaya tulisannya. Tapi Ya berarti kesimpulannya, saya nggak bahas kepercayaan. Sayang sekali yang kita bahas bukan kepercayaan, sayang sekali. Itu bukan bab bahasan kita. Anda boleh bahas kepercayaan dengan orang lain, tapi bukan dengan saya. Itu bukan pertanyaan saya. Mungkin pertanyaannya Bang Bukber ya. Bang Bukber, pertanyaan Anda kah tadi? Atau bukan? Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan abang bukan. harusnya ditanyakan ke penulis, bukan ke saya. Saya hanya membaca. Loh iya, tapi Anda sebagai seorang Kristen yang mempercayai tulisan itu kan? Ya ketika abang bisa membuktikan itu Yesus tidak disalib, kan baru saya percaya, karena saya posisinya hanya membaca cerita. Jadi Loh abang iya, tidak bisa justru membuktikan. yang menuduh Yesus disalib Kristen atau Islam? Kristen itu hanya membaca tulisan, makanya dia Saya percaya. ulang ya. Yang menuduh Yesus disalib Kristen atau Islam? Kristen, bukan menuduh. Oke. Loh kalau nggak menuduh apa? Mengimani? Ya mengimani. Ya sudah, kalau gitu saya ganti pertanyaan saya. Kalau gitu saya yang mendalilkan, yang mengatakan Yesus disalib itu Islam atau Kristen? Kristen. Oke. Kalau Kristen yang mendalilkan, maka siapa yang wajib membuktikan? Kristen atau Islam? Kristen. Oke, Anda Kristen atau Islam Anda? Kristen. Oke, silakan buktikan ke saya bahwa Yesus disalib. Mana? Ya baca sesuai Alkitab kan. Tapi jangan tanya, jangan. Loh kok jangan tanya? Anda sendiri. Statusnya pembaca. Anda Tapi sudah Bang mengatakan Ardiansa, penulis. Iya, gimana? Bukan yang memberikan Iya, gimana? informasi itu. Dia kan dia bilang baca Alkitab.
Karena Alkitab yang mengatakan Yesus yang disalib. Di Alkitab malah ditulisnya Simon. Kalau kita cari lagi alasannya dia Enggak. Karena pertanyaan-pertanyaan Bang Ardian Iya. seakan-akan saya yang menulis, tidak bisa. Loh, Tanya kan penulis. saya nggak tanya, enggak. Saya nggak begini. Ketika Anda mempercayai itu, maka Anda harus bertanggungjawabkan itu. Meskipun nggak ikut nulis, misal begini, Anda tanya Quran kepada saya, meskipun yang nulis Quran bukan saya, tapi saya wajib bertanggung jawab itu, wajib, karena saya Muslim. Betul begitu, Bang Bukber? Betul. Betul, saya bertanggung jawab. Sama halnya dengan Anda. Anda Kristen, Anda tanggung jawab. Sekarang pertanyaan saya simple, jangan muter-muter. Anda berhasil atau tidak berhasil membuktikan kepada saya bahwasanya Yesus disalib? Saya tanya Anda, berhasil atau tidak Anda? Menurut Alkitab berhasil. Loh, ya Allah, muter-muter. Saya tanya Anda. Bukan muter-muter Bang, karena saya percaya ini karena saya baca. Saya nggak tanya kepercayaan. Iya, tapi saya nggak tanya kepercayaan, Bang. Bang Martin ini loh, kok ya Allah, kenapa bodoh kali, Bang? Saya nggak tanya kepercayaan, Bang. Saya tidak tanya kepercayaan. Saya ulang lagi. Saya tidak tanya kepercayaan. Saya nggak tanya kepercayaan. Saya nggak tanya kepercayaan. Saya nggak tanya kepercayaan. Saya nggak tanya kepercayaan. Ya, saya nggak tanya kepercayaan. Diubah. Karena begini, saya kan misalnya enggak. Saya nggak tanya kepercayaan. Saya ulang pertanyaan saya. Udah jawab. Diam. Saya nggak tanya kepercayaan. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ini data validasi yang saya tanya. Menurut pertanyaan dari saya, dengarkan baik-baik. Pertanyaan saya, apakah Anda berhasil membuktikan dengan data yang valid bahwasanya Yesus disalib? Berhasil atau tidak? Ada tidak, karena saya belum meneliti. Oke, tidak. Stop, tidak. Ketika Anda tidak berhasil membuktikan kepada kami bahwa saya Yesus disalib, biar saya jawab. Sabar. Ketika Anda tidak berhasil membuktikan Yesus disalib, maka kesimpulan akhirnya Yesus disalib nggak, Bang Martin? Secara kaidah ilmiah, saya nggak tanya keimanan, saya nggak tanya kepercayaan. Jawab. Bisa dipaksakan itu ditanya ke saya, tidak bisa seperti itu, Bang. Karena ya sudah, berarti Anda nggak berhasil ya. Bukan tidak berhasil, jangan begitu. Aduh, saya muter-muter ini gimana? Membaca soalnya. Tidak bisa dong. Ya berarti Anda yang Anda baca, Anda imani sebagai suatu kebenaran nggak? Ya itu sudah masuk ke iman kan? Berarti tidak perlu tanya. Oke, nggak apa-apa. Itu Anda imani sebagai suatu kebenaran nggak? Oke, kita ikutin. Iya, saya percaya. Oke, Anda imani sebagai suatu kebenaran? Dengarkan. Anda imani sebagai suatu kebenaran atau tidak? Kebenaran. Kan sudah Anda imani, sabar. Anda imani sebagai suatu fakta atau tidak? Ya fakta. Karena fakta itu harus terbukti atau tidak? Terbukti. Mana buktinya? Yesus disalib. Ya itu yang tertulis. Valid itu. Ya menurut saya valid dan saya percaya. Oke, kalau menurut Anda valid, pertanyaan saya, Matius tahu dari mana Yesus disalib? Ya diulang lagi seperti tadi. Ya jawab. Kan fakta kata Anda. Ya kita buktikan faktanya sekarang kan. Nah, kena lagi kan? Saya percaya itu terjadi, tapi iya fakta. Yang saya tanyakan fakta sekarang. Iya, yang saya tanyakan fakta sekarang. Membuktikan tidak bisa. Nah, berarti Anda nggak berbicara fakta. Oke, Anda turun. Makasih. Daripada muter-muter. Udah mentok di situ. Mentok di situ. Oke, ini ada Anggi. Kita naikkan Anggi. Silakan buktikan kepada kami bahwasanya Yesus disalib dengan data yang valid, Anggi. Silakan. Apa pertanyaannya? Loh, budek santai. Ya kamu harus tanya dulu lah, walaupun saya udah dengar diskusi kamu harus tanya dulu, nggak mungkin saya jawab aja dong. Baik, actori incumbit probatio, betulkah itu? Betul. Apa itu? Nggak tahu. Ya, ganti orang aja lah, ganti orang. Nggak bisa diskusi dia. Takut kamu sama saya? Nah, nggak bisa diskusi, nggak tahu kok. Masa saya takut sama orang yang nggak tahu? Saya itu takut sama orang yang tahu, bukan sama orang yang nggak tahu. Anda aja nggak tahu kok. Harusnya kalau kamu tahu, kamu kasih tahu sama saya. Iya, berarti Anda nggak tahu. Iya, berarti Anda nggak tahu kan? Membuat yang lain memahami. Iya, berarti Anda nggak tahu kan kesimpulannya kan? Nggak ada yang takut di sini, Bang. Nggak ada yang takut. Santai saja.
Harusnya Iya, iya. kamu bahagia karena saya nggak tahu. Justru kamu menjelaskan sama saya supaya Oke. pengikutmu. Oke, baik, diam, udah diam. Sekarang yang mendalilkan siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan. Sekarang saya tanya, yang mendalilkan Yesus disalib Islam atau Kristen? Kristen. Oke, Kristen. Baik, Kristen ya. Santai aja. Saya juga Oke, mau belajar nih. Mau belajar baik. saya samamu. Baik. Ketika Kristen yang mendalilkan, maka siapa yang wajib membuktikan Yesus disalib, Islam atau Kristen? Siapa yang wajib Nelen ludah. membuktikan? Nelen ludah. Oke. Kristen. Siapa yang Kristen. Oke, baik. Kristen ya, betul? Kamu dengar dulu kok kayak rasanya kayak kurang nyaman kamu tengok. Enggak, Anda biasa aja saya. Betul, Iya, Kristen? Oke, santai baik. aja. Sekarang buktikan kepada on cam saya. dulu, saya aja Kristen on cam ini, masa dari Iya, enggak, kamu ini on akun cam saya sih? belum cukup. Oke, makanya saya minta follow teman-teman di bawah ya. Sabar ya. Sabar. Oke. Buktikan kepada saya di mana data yang valid. Saya minta yang valid ya, jangan yang invalid. Saya minta data yang valid yang menyebutkan Yesus disalib. Tunjukkan kepada saya, silakan. Oke. Yang valid itu menurut saya di Alkitab. Di mana tertulis? Jadi kamu belum tahu? Sebutkan aja. Kalau saya lebih tahu dari Anda, pasti itu. Anda tahu nggak? Hah? Anda tahu nggak? Macet. Oke. Macet. Anggap Macet. sekarang Nggak tahu dia. Nggak Kok tahu kamu dia. ketawa? Kok kamu ketawa? Macet. Kayak Macet rasanya internasional. kamu gugup deh sama saya. Anggi, Anggi. Anggi, kamu itu mengaku mau belajar, tapi dikasih tahu ngeyel. Emang ini sifat aslinya emang? Saya itu mau belajar, ya kan? Saya itu mau belajar. Terus saya bilang, saya bilang nggak tahu. Terus dia ketawa. Itu kan heran saya. Harusnya Loh, dia kan kalau lebih nggak tahu dari bilang. saya. Harusnya dia ngajarin Anda belum saya. bilang nggak tahu barusan. Anda belum bilang nggak tahu barusan. Yang tadi saya aja. belum tahu. Coba kasih tahu sama saya. Loh, Anda mengatakan ada di dalam Alkitab. Anda tahu dari mana? Ayo. Anda tahu dari mana? Berarti Iya, saya Anda kan tahunya mengatakan dari ke mana, saya gitu barusan. ya? Anda kan barusan mengatakan Iya. ke saya ada di dalam Alkitab, kan begitu? Anda tahu dari mana kalau Ya, ada dalam Alkitab? Ya saya tahu dari Alkitab karena saya baca. Ah, berarti pernah membaca, betul? Betul, pernah. Nah, tunjukkan di ayat berapa, silakan. 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 Tunjukkan di mana? Di mana tertulis itu? Di Markus, Matius, Lukas, Yohanes atau di mana? Silakan. Masalahnya saya tunjukkan sama kamu. Menurut kamu itu nggak valid. Tunjukkan Sekarang ke saya. mau belajar samamu. Tunjukkan Kamu kok kayak kepada rasanya saya. ragu-ragu ya sama saya. Sekarang Ya tunjukkan saya mau dulu, tanya Bang. samamu, ya. Tunjukkan dulu, Bang. Tunjukkan dulu. Menurut kamu Alkitab itu tidak valid, ya. Terus Bukan menurut saya mau saya. belajar samamu. Salah. Kalau Coba menurut saya salah. ajarkan saya apakah Yesus disalib atau tidak. Bukan menurut saya ya. Menurut kaidah ilmiah. Saya ulangi lagi. Menurut kaidah ilmiah. Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Yang mendalilkan Yesus disalib Kristen atau Islam? Kristen. Maka Kristenlah yang wajib membuktikan kepada kami. Bukan Islam. Anda yang harus buktikan ke kami. Mana buktinya? Mana? Mana buktinya? Saya buktikan ya. Iya, silakan. Macet. Saya mau belajar. Mana? Buruan. Mana buktinya? Kamu ketawa. Mana buktinya? Jangan ketawa bro, karena kita mau belajar. Saya mau belajar sama. Iya, bukti mana bukti? Bukti dulu, bukti. Iya, ya saya mau belajar. Katanya saya buktikan. Ya. Mana buktinya? Iya. Nah. Sebelum saya mau jelaskan, seandainya saya membuktikan bahwa itu ayat ada, kamu percaya atau tidak?
Ini nggak bahas kepercayaan, bro. Ini bahas mengenai data validasi, bukan kepercayaan. Data validasi. Iya, menurut kamu ayat itu betul-betul valid atau tidak? Ya kita buktikan nanti secara ilmiah. Kita buktikan Kalau dong. menurut begini maksud saya. Bukan Kalau menurut saya kamu itu. tidak valid, Salah, bukan menurut saya. sebentar. Bukan menurut saya. Tunggu dulu, dengarkan saya dulu dong. Kalau iya. menurut kamu tidak valid, maka saya yang harus belajar samamu. Kamu setuju tidak? Loh, bukan menurut saya. Siapa yang bilang? Yang bilang tidak valid siapa? Loh. Yang bilang nggak valid siapa? Begini bro, maksudnya seandainya ya. Jangan kemana-mana. Saya mute Anda. Silakan buktikan kepada saya. Buktikan dulu kepada saya. Silakan. Mana buktinya? Enggak, nanti nggak ada seandainya. Bukti dulu. Nggak usah muter-muter. Bukti. Udah bukti langsung. Mana bukti? Buktinya mana? Bukti langsung aja. Langsung aja Dinda. Udah nggak usah main retorika sama saya. Udah buktinya mana? Udah langsung bukti. Nggak ada seandainya. Kalau saya mute di situ. Nggak ada seandainya. Bukti. Kamu bisa membuktikan Jangan menurut. Udah buktikan. Langsung buktikan. Langsung. Tunjukkan ayatnya. Silakan. Jangan menurut. Tunjukkan ayatnya langsung. Cepetan. Oke. Ayo silakan. Menurut saya. Jangan menurut saya. Menurut Bibelmu. Alkitab katanya tadi. Bukan menurut saya. Kamu dengar saya. Kamu dengar saya. Saya mau belajar sama Mana buktinya? Buktinya mana? Loh, makanya kamu dengar saya. Ya, bukti. Tunjukkan dong. Dibalik kameranya, kameranya dibalik, ditunjukkan Alkitabnya, begitu yang benar. Dengar balik dulu kameranya. Kameranya balik dulu kameranya. Data. Saya tidak bisa membuktikan. Data dulu, data. Saya tidak bisa membuktikan samamu. Kamu bisa membuktikan sama saya bahwa Yesus tidak sebentar. Baik. Saya mau belajar. Baik. Ketika Anda tidak bisa membuktikan, saya ikutin logika Anda. Ketika Anda tidak, sabar. Saya tanya kepada Anda, ketika Anda berhasil membuktikan Yesus disalib, berarti kesimpulan akhirnya, faktanya Yesus disalib atau tidak? Loh, kok kamu tanya lagi sama saya? Loh, saya kan udah ya bilang, Allah. saya tidak bisa. Dengarkan saya. Sebaliknya saya bertanya karena saya mau belajar sama. Dengarkan. Sama saya bahwa Yesus. Dengarkan saya. Ketika ada dua pilihan. Pertama, Anda berhasil membuktikan Yesus disalib. Yang kedua, Anda tidak berhasil membuktikan Yesus disalib. Oke, sekarang pertanyaan kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak mau membuktikan? Pansos saja kau. Kuceluk botol. Silakan ya, Kristen ya, yang ini menggunakan data ya, bukan asumsi saja. Silakan. Iya, kalau cuma modal congor gitu ya ke neraka aja kau. Gitu loh. Tadi sama Bang Dian juga diturunkan berapa kali itu. Iya, makanya itu. Oke, kita coba satu nih Bang. Di follow teman-teman akun saya, minta tolong akun saya ini akun baru ya, akun yang kedua, akun baru. Minta tolong di follow ya. Tolong follow yang di atas ya. Ini Bang Ardiansa, tolong di follow Kan Bang? Semuanya di follow biar cepat berkembang akunnya. Iya, belum bisa on cam nih, belum bisa on cam Uktizen, belum bisa nih. Kenapa nggak dari pagi Abang kesini? Aduh. Iya, mohon maaf. Insya Allah nanti ya, teman-teman izin di follow ya. Jadi gini, logika berpikirnya begini ya teman-teman ya. Logika berpikirnya begini. Bu Sastra monitor nggak? Kak Sastra monitor nggak? Ya, monitor. Oke, baik. Kita diskusi sebentar ya Kak Sastra ya. Oke, teman-teman di bawah tolong dicatat ya. Itu jalan keselamatan awal.
pengikut. Oke, gini, Karena kalau keselamatan datang dari Isa. udah gini. Makanya kan saya bilang gini ya. Kalian semua ngomong tentang keselamatan akan saya catat. Nanti akan saya tanggapin semuanya. Silakan. Siapa dulu? Temanya bukan Bible. Kata saja itu sudah tidak pasti. Gimana kamu mau jawab? Temanya tidak kaitan dengan Bible, fokus pada tema. Iya, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Kan yang kan umat Islam, gitu loh. Ayo silakan. Gini Pak Tata, kamu jangan pakai Bible untuk menjawab pertanyaan kami. Tidak nyambung. Yesus itu selamat kok. Yesus itu Islam. Salam. Tidak ada hubungannya Bible dengan Islam. Kalian pakai kita kalian bebas. Sementara Islam Kristen Temanya pakai tidak kaitan dengan Bible. Quran langsung dipenjara. Guna Quran saja. Kau nggak adil kau. Siapa bilang loh? Wong Yesus saja Muslim. Kamu jangan pakai Alkitab. Temanya apa? Gorila. Anda ini kan tidak paham Bible. Nanti kalian semua tak injilin gratis tanpa perpuluhan. Ayo silakan. Bagaimana kalau kita Jangan soal Bible. Nah kau. Host, saya agamamu apa? Jangan pakai Bible. Itu kau pakai Bible. Ehonya turunin. Kalian ini takut tak kalau dialog dengan saya? Kamu yang pakai Bible. Tidak ada hak pakai Bible. Jangan kayak pasar satu-satu. Jangan kayak pasar. Lari ke Bible. Bagaimana kalau saya dengan tahta dulu? Ayo kita deal tahta. Iya, silakan. Kita deal. Mantap. Ayo silakan. Nah, saya dengan tahta dulu. Jadi yang lain mohon maaf ya, nanti berapa menit kita diskusi baru saya serahkan kepada teman-teman yang lain. Mantap itu, seru itu. Lanjut. Naikkan saya di pengikut Bu Gorila ini kayaknya Bu Gorila tidak paham Bible, takut dia. Diam kau setan. Santai Bu, tenang Bu. Nah gitu, oke. Lanjut. Oke, jadi mohon maaf ya saudara-saudara, saya dulu dengan tahta. Mantap. Oke, jadi tentang keselamatan ya. Iya, Islam jalan. Oke. Di dalam kitab kami, Yesus satu-satunya jaminan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jaminan. Jangan diubah ayat itu. Yesus itu jangan diganggu. Nah, di Quran surah At-Tahrim, bukan jalan keselamatan. Surah At-Tahrim ayat 8 ya, saya baca. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Apa jawabannya dari Allah? Ya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan pertama, mudah-mudahan menghapus dosa, kesalahan-kesalahanmu. Dan yang kedua, mudah-mudahan memasukkan kamu ke dalam sorga. Berarti itu tidak ada kepastian. Ya, tidak ada kepastian. Kemudian, bagaimana dengan Muhammad? Di Quran surah ayat 46. Ya, nomor 46 ayat 9. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Muhammad saja bro tidak pasti. Itu sekelas Nabi. Tapi dia tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allahmu. Kemudian di surat Quran surat 72 ayat 21. Aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Sekelas Nabi tapi tidak bisa mendatangkan kebaikan. Bagaimana dengan Yesus? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya saya tangkapin ya. Tidak percaya, tidak bisa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu jaminan. Coba kamu. Jadi kalau ajaran Yesus dengan Nabi Muhammad ini kan ajaran samawi. Jadi mereka ini jalan, Nabi Muhammad dengan Yesus jalan supaya manusia kenal Allah. Ya, akulah jalan. Tanpa seorang pun yang mengenal Allah tanpa melalui aku atau sampai kepada Allah. Nah, karena Yesus dengan Nabi Muhammad ini sama-sama diperintah. Yesus, ya Tuhan, kamu saya utus ya kepada Sriwil. Iya, apa tugas saya? Ajak mereka kekal ke surga. Bagaimana caranya Tuhan?
kenalkan bahwa Tuhan itu aku Allah dan kamu ngaku utusanku. Kalau mereka percaya, maka mereka kekal di surga. Ya, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Sama seperti Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kamu saya utus kepada seluruh alam. Apa tugas saya ya Allah? Ajak mereka kekal di surga. Bagaimana caranya? Ya, kamu harus memperkenalkan Tuhan itu Allah dan kamu ngaku utusanku. Ya. Barang siapa yang percaya, ya kekal di surga. Fusilat 30, Al-Baqarah 25, harus mentuhankan Allah. Jadi Yesus dengan Nabi Muhammad sama-sama mengajak manusia kekal di surga. Caranya harus mentuhankan Allah dan Yesus sebagai utusan. Dan dua-duanya diperintah agar supaya umatnya bertobat. Karena Tuhan Maha Penerima Maaf. Nabi Muhammad Az-Zumar 53, Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terus Yesus mengajarkan supaya bertobat karena Tuhannya Yesus Maha Pemaaf. Sama seperti Tuhannya Islam, sama. Tuhan yang sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Nabi Muhammad mengajarkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Ternyata Yesus juga sama. Ya, Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3 sampai 8. Yesus mengajarkan bertobat. Nabi Muhammad mengajarkan caranya tobat, istighfar, minta ampun. Ternyata Yesus juga sama. Kalian kalau ingin dimaafkan oleh Tuhan saya, kata Yesus, bilanglah seperti ini. Lukas 11 ayat 4. Yesus minta ampun kepada Tuhannya. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Nah gitu ya. Jadi sama. Yesus dengan Nabi Muhammad sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Sama-sama mengajak kepada Allah. Hidup yang kekal. Kenapa kok Yesus dan Nabi Muhammad mengajarkan bertobat? Karena kata Yesus dan Nabi Muhammad, dosa ditanggung masing-masing. Kalau Yesus yang berdosa, ya Yesus yang bertobat. Kita tahu kan baptisan Yohanes ini kan penebusan dosa. Maka Yesus dibaptis dan Yesus istighfar minta ampun kepada Allah. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, kata Yesus. Karena memang dosa ditanggung masing-masing. Kalau dalam Al-Quran, dosa ditanggung, tolong dia jangan diganggu. Ini gantian ya. Yang teratur. Ya, pasar. Ya, kalian tak ingin keroyokan. Oke. Kata Nabi Muhammad, kenapa kok kalau berdosa kita yang minta maaf? Karena wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa ditanggung masing-masing. Jangan sampai Tuhan, saya ini berdosa Tuhan. Tolong dong kamu menjelma jadi manusia, saya potong lehermu. Tidak ada. Yang ada kata Yesus, kata Nabi Muhammad, dosa ditanggung masing-masing. Mana datanya? Kalau dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4, 2 Tawarikh 18 ayat 20. Tidak apa-apa panjang, yang penting pakai data, bukan curhat. Yang lain. Oke, jadi saya Jangan main keroyokan, tentang Kristennya 7. Tadi, tunggu dulu, belum selesai. Tadi kan mengatakan, tata Nabi Muhammadmu tidak, tunggu dulu, ini kan masih dicatat ini dari tadi saya. Masih belum selesai ini. Ya. Jadi gini, tadi pakai data. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Itu kalau baca saya kan menguasai Bible dan Al-Quran. Kalau Quran dengan tafsirannya. Maksudnya gini loh, aku ini bukan Rasul yang pertama. Ada Rasul-Rasul sebelum aku. Dan aku tidak tahu apa yang diperbuat kepadaku. Apakah aku seperti Musa? Aku gak tahu. Kalau Musa kan diterima oleh umatnya. Ternyata Nabi diterima oleh umatnya. Apakah aku ini seperti Yesus? Kalau Yesus kan ditelanjangin oleh umatnya, digebukin, digantung. Apakah aku seperti itu? Ternyata tidak. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Maksudnya dalam hal apa? Masalah umatnya ini loh. Apakah umatnya seperti kepada Musa? Diterima Musa. Atau malah seperti Yesus, ditelanjangin, disalib Yesusnya.
Apakah seperti itu? Nah, Nabi Muhammad tidak tahu masalah Intinya itu. beda Tuhan. Terus, tunggu dulu. Tunggu Jadi, dulu Dismas. wajarlah Nabi Kalau beda Muhammad. Tuhan, Ya, tolong diturunkan dulu yang tidak bisa. Cuma yang di atas. Ya. Kojul, turunkan kojul. Nah, jadi para nabi ini sama seperti Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sama seperti Yesus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Bahkan aku nangis minta mujizat kepada Tuhan. Yohanes 11:44. Ajaranku saja bukan dari diriku, dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Jadi Yesus ini nabi yang paling gagal di Seriwil, gitu. Menurut Yesus ini, bukan menurut saya. Oke, ini data semua ya. Oke, silakan. Kami bantah itu, bantah itu. Oke. Gantian yang mana yang mau bicara ini? Habis ini Siman dinaikkan. Ya, oke. Jadi Kojul, assalamualaikum, Kojul. bentar ya. Tahta mengatakan bahwa Muhammad sama dengan Yesus atau Yesus sama dengan Muhammad ajaran. Bro, Muhammad mengajarkan cium batu hitam bisa hapus dosa. Yesus tidak mengajarkan begitu. Ibrahim pun mengatakan di dalam Al-Quran, ikuti agama Ibrahim. Dan Ibrahim tidak pernah mengajarkan cium batu hitam bisa hapus dosa. Kenapa? Karena itu adalah syirik. Hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Oke, itu satu. Jadi berarti Muhammad mengajarkan apa? Syirik ya. Mencium batu hitam bisa hapus dosa. Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian bagaimana juga dengan ajaran Muhammad? Coba kita baca di hadis Sahih Muslim nomor 4971. Ya. Kalau di dalam Quran surah Al-Fatir ayat 18, orang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Tetapi apa kata Muhammad? Ya. Di hari kiamat, kelak sekelompok dari kaum muslimin dan akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah Di kiamat nanti itu. Dosa. kemudian dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rupanya Muhammad tidak baca Al-Quran. Di Quran surah Fatir, orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun orang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Tetapi di dua hadis, ya, hadis Muslim 4969 dan juga hadis Muslim 4971 dikatakan Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak Allah SWT akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah akan berkata, inilah penebusmu. Waduh. Orang Kristen jadi penebus ya, dan orang Yahudi ya. Tapi sayang sekali Al-Quran tidak pernah mencatat. Berarti Muhammad tidak paham Al-Quran. Ya, aku di mute. Iya, aku di mute? Lagi. Nanti tak jawab. Diulang terus, jangan diulang-ulang. Tidak pernah baca Al-Quran. Kenapa? Gini loh caranya. Nanti abang gini, kenapa dalam hadis ini kok dibebankan dosa? Sudah. Nomor 2, apalagi jangan diulang-ulang itu terus, silakan. Nanti saya tanggapin. Tak tanggapin pakai Quran dan Bible. Oke, silakan. Lanjut. Kenapa aku di mute? Kenapa? Bilang Gini saja. Bang, gini Bang. Anda ini jangan diulang-ulang. Nanti saya tanggapin itu. Ya, tadi mencium batu menunggu dosa. Udah, saya udah tak tulis. Terus kenapa dosa ini ditangguhkan kepada Nasrani Yahudi? Udah tak tulis, nanti tak jawab semua. Jangan diulang-ulang terus. Kapan selesainya? Silakan. Apa lagi? Ternyata Muhammad tidak paham Al-Quran. Al-Quran Sudah mau dijelaskan itu, Ustaz. Silakan gantian. Oh, dijelasin habis ini. Sekarang apa lagi? Silakan. Dan Kristen akan menjadi penanggung kamu. Aduh, kenapa itu? Diulang terus. Sekarang apa lagi terus? Apa lagi? Kenapa aku dipotong? Kenapa aku di mute? Iya, kenapa aku di mute? Anda ini diulang-ulang, kapan selesainya nanti? Pengikut. Apa lagi? Udah, ini. Kalau nggak tertib saya turunkan. Jawab dulu, Ustaz. Saya turunkan dulu. Saya turunkan dulu. Silakan dijawab, Ustaz. Gini loh kawan, tugas kalian cukup ngomong. Kenapa dalam Quran ini surat ini kok gini? Sudah. Kenapa ini di hadis ini gini? Sudah. Terus tak tulis semuanya. Tenang. Ini enggak cuma satu diulang-ulang terus. Apa wong saya ini paham Quran dan Bible? Tak jelaskan. Selamat siang Ustadz Tahta. Oke, tunggu. Ini tak tangkapin dulu ya. Jadi gini kawan.
Jadi mencium batu di situ hukumnya cuma sunnah. Bukan batunya yang menebus dosa, Allah. Karena perbuatan mencium batu itu sunnah kan. Al-hasanat yudhibna sayiat. Setiap perbuatan baik itu dapat menghapus kesalahan. Ya. Sama dengan gini. Man shoma ramadhana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman, maka semua dosa-dosanya yang berlalu dimaafkan. Bukan puasa yang memaafkan, Allah. Bukan hajar aswad yang menghapus, tapi Allah. Nah, kalau dalam Bible memang batu bara yang menghapus. Mazmur 19 ayat 14. Ya, di situ memang gini, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung. Nggak bisa kalian tuh belajar ya. Atau Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Tetapi seorang daripada sarafim itu, ya, dia meletakkan batu bara kepada bibirnya. Udah, batu ini sudah menentu bibirmu, maka dosamu dimaafkan. Nah, atau batu ini penyelamat kalau dalam Bible. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Nah, kalau dalam Bible memang Tuhan itu gunung. Bahkan gunung itulah yang menebus dosa. Gitu ya. Pelintir Pak Ustadz. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau lawan saya? Baik. Karena ada datanya sama juta. Masalahnya Pak Ustadz Takhta tadi belum membantah pernyataan jalan lurus tadi. Oke. Tidak ada yang dibantah satupun oleh Ustadz karena janji Yesus pasti, sementara Nabi Muhammad kan mudah-mudahan. Satupun tidak ada dibantah dan lain-lain semua yang dinyatakan tadi tidak ada yang dibantah oleh Ustadz Takhta. Oke, saya bantah. Tadi sebenarnya sudah kubantah. Keselamatan menurut Yesus dan Nabi Muhammad pertama mentuhankan Allah, itu inti. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Kalau dalam Al-Quran Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Sama, mentuhankan Allah. Dan sudah kuobok-obok Bible itu. Mulai dari awal sampai akhir, bola-balik. Tidak ada saya menemukan keselamatan mentuhankan Yesus itu gak ada. Itu Bang. Ya, sudah ku jawab dari awal tadi. Silakan. Iya, kan mentuhankan Allah, tapi tidak bisa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Harus melalui Yesus Kristus. Tidak bisa dibantah juga sama Ustadz Takhta. Oh, saya bantah pakai banyak data Bang. Saya ini kan penguasa Bible. Jadi tanpa melalui Yesus, Yesus hanya untuk Seriwil Bang. Aku diutus untuk Seriwil, Matius 15:24. Yang aku hakimi 12 suku Seriwil, Matius 19:28. Pemimpin untuk Seriwil, Matius 2 ayat 6. Bahkan dia berdoa untuk Seriwil, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17 ayat 9. Bahkan juru selamat untuk Seriwil, KPR 13:23. Nah, bahkan dia seorang hamba Tuhan, KPR 3:13, Matius 12 ayat 18. Nah, kalau pendeta ada mungkin bisa bantah itu Bang. Silakan. Nah, ada juga yang dibantah, tetap aja jalan kebenaran harus melalui Yesus Kristus. Nggak ada yang dibantah. Oke, sekarang berarti kalau ingin hidup yang kekal di surga, mengakui Yesus sebagai apa berarti? Sebagai utusan, tapi tidak bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Oh, berarti bukan sebagai Tuhan ya, sebagai utusan ya? Iya, oke. Sebagai utusan, tapi tidak sekarang bisa. Saya tanya ke Kristen yang lain. Sekarang, tunggu. Caroline, gimana menurut Anda? Katanya kalau ingin kekal di surga, jangan mentuhankan Yesus, tapi Yesus sebagai utusan. Silakan Bu Gorila. Apa Carolina, silakan. Ya, aku setan. Dengar, namaku yang bagus dibuat mama tahu. Oke, silakan. Namamu Unta. Ya, mantap. Unta, oke. Kau tahu? Iya. Yesus itu memanggil Allah Bapa. Kamu manggilnya apa? Beda dengan nabimu. Ehonya memanggil Allah. kekencengan Carolina. Jadi kita sama Yesus sama nabimu. Jangan samakan. Ehonya kekencengan. Ehonya turunin. Menurut Ragil, kalau ingin selamat jangan samakan nabimu dengan Yesus. Bu Karela, kalau menurut Ragil, kalau ingin samakan nabimu. Kalau ingin selamat jangan mentuhankan Yesus, tapi Yesus sebagai utusan. Bener apa enggak ini saudaramu itu?
Tunggu dulu. Rendah ini. Jangan samakan nabimu dengan Yesus. Yesus manggil Allah Bapa. Kalau kau nggak panggil, Assalamualaikum ada nggak kau panggil Bapa? Waalaikumsalam. Pada Allah. Izin aku ada di jalan. Jangan lari. Sama-sama. Ya. Sekarang lari satu-satu. Gimana? Tunggu dulu. Ini kan judulnya Islam Jalan Keselamatan. Kamu fokus kepada Al-Quran. Jangan kau banding-bandingkan dengan Alkitab. Itu langit dan bumi. Ya. Memang betul. Bible kan Langit dan karangan bumi. manusia. Yesus itu Allah. Jadi Penyesat antikristus. Jangan kau samakan Al-Quran dengan Bible. Habis itu dia ngomong apa? Yesus itu Allah. Jangan kau bandingkan Alkitab. Apa lo orang ini? Saudara Carolina, kalau ingin membandingkan dan membedakan antara Al-Quran dengan kitabmu, saudari, harusnya jangan kau pakai Allah, jangan kau pakai Alkitab, supaya perbedaannya itu nampak. Kau yang menyamakan tidak dengan ada kitab bedanya. kami. Itu memang beda, jauh. Kenapa kau pakai kata Alkitab kalau begitu? Tidak, urusanmu itu urusan AI. Kau yang menyamakan. Ada bahlulnya. Jadi Diam tadi dulu, ada diam dulu penyembah makhluk kuburan. Diam dulu. Jadi Jangan tadi penyembah makhluk kuburan yang datang kepada Paulus, diam dulu. Tadi ada yang bertanya tentang Nasrani dan Yahudi sebagai penebus dosa. Al-Quranul Karim menjelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmi. Ala sa'a ma yazirun, kata Allah. Penyebab pertanyaan ini muncul dikarenakan adanya hadits. Ayat ini menerangkan